Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sedayu, NPM 2208260034, Stambuk 2022. Izin presentasikan tentang angina pectoris stabil. Jadi definisi dari angina pectoris stabil itu merupakan gangguan jantung dengan manifestasi klinis, nyeri episodik, rasa tidak nyaman pada dada atau chest discomfort, atau adanya sensasi seperti penekanan pada dada. Rasa tidak nyaman tersebut dapat menjalar ke regio leher, rahang, lengan, atau terutama dengan lengan kiri. Lalu ada pada bagian punggung dan epigastrium. Lalu ada penyebabnya, yaitu gangguan suplai oksigen di miokardium dapat disebabkan oleh aterosklerosis koroner dengan kondisi jantung lainnya, seperti hipertrofi ventrikel dan hipertensi sistemik. Sementara itu, gangguan kebutuhan oksigen bisa karena kondisi anemia. Lalu untuk patofisiologi dari angina pectoris stabil ini dasari pada aterosklerosis yang merupakan proses kronik pada perubahan metabolisme lipid, interaksi seluler, inflamasi, dan remodelisasi matriks ekstraseluler. Aterosklerosis dapat membentuk plak ateromatosa pada dinding vaskular, monosit yang menginfiltrasi pada plak dan berproliferasi dan diferensiasi menjadi makrofag, dan kemudian LDL atau low density lipoprotein yang teroksidasi akan membentuk sel busa atau foam cell yang menguatkan respon inflamasi dan membentuk fatty streak. Foam cell yang mengalami nekrosis akan menyebabkan terbentuknya inti lipid di dalam lapisan intima. Sitokin dan faktor pertumbuhan akan mendukung migrasi sel otot polos vaskular pada tunika media dan akumulasi plak aterosklerotik. Apabila plak aterosklerotik mengalami ruptur, terjadi trombus koroner simptomatik. Trombos koroner simptomatik akan menyebabkan infark miokard melalui stenosis dan vasospasme, di mana terjadi ketidakseimbangan suplai oksigen di dalam subendokardium. Selain itu, terjadi juga penurunan keratin fosfat dan ATP atau adenosin trifosfat pada sel miokardium, sehingga kontraktilitas ventrikel maupun relaksasi diastolik pada arteri terganggu dan cardiac output menurun. Lalu adanya klasifikasi pada angina pectoris itu berdasarkan karakteristik nyerinya. Ada yang pertama itu angina tipikal atau definite, di mana nyeri memenuhi keseluruhan karakteristik nyeri dada berikut. Yang pertama ada rasa tidak nyaman pada regio resto internal yang bersifat lokal maupun menjalar dengan durasi nyeri itu kurang dari 20 menit. Lalu nyeri dipicu oleh adanya aktivitas fisik dan stres emosional. Lalu ada nyeri dapat berkurang pada kondisi istirahat dengan atau pemberian farmakoterapi nitrat. Lalu yang kedua ada angina tipikal atau probable yang memenuhi 2 dari 3 karakteristik nyeri di atas. Lalu yang ketiga ada nyeri dada non-kardiak, hanya memenuhi 1 karakteristik nyeri di atas atau semua karakteristik tidak terpenuhi. Lalu untuk pada gejala pada pasien angina pectoris itu ada nyeri dada yang bervariasi, baik intensitas, frekuensi, dan kualitas nyeri. Dokter harus mengevaluasi nyeri dada yang dirasakan oleh pasien melalui anamnesis. Beberapa hal yang penting yang perlu ditanyakan untuk mengevaluasi pasien angina pectoris adalah riwayat serangan angina atau nyeri dada, riwayat penyakit jantung, dislipidemia, hipertensi, atau diabetes mellitus pada pasien maupun keluarga pasien, serta gaya hidup dan pola diet sehari-hari pasien. Lalu untuk tata laksananya, untuk jenis nitrat, contoh obatnya itu ada isosorbit dinitrat dengan dosis 5 mg setiap 5 menit, maksimal itu 3 kali per hari.
Lalu ada nitrogliserin sublingual, ini untuk efektif meredakan nyeri pada saat episode akut angina dengan dosis 0,3 sampai 1,5 mg setiap 5 menit. Maksimal itu 3 kali per hari. Lalu untuk jenis beta blocker ada contoh obatnya propanolol itu 10 mg 3 kali 1 hari. Lalu ini referensi yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.